Ketika Zuo Tianzeng mengikuti pemuda itu keluar dari aula, dia langsung tercengang. Di luar aula utama, 12 biksu yang mengenakan pakaian hitam dan pedang berdiri, satu persatu, seperti hantu. Ke-12 orang ini semuanya berada di alam Mahayana tingkat 5 atau lebih, dan beberapa dari mereka tidak lebih lemah darinya sama sekali. Dalam pertempuran ini, jika pihak lain datang untuk menimbulkan masalah, markas Dimensiling Alliance miliknya mungkin akan hancur. Di depan ke-12 biksu berbaju hitam ini, ada seorang biksu perempuan yang mengenakan rok putih. Beku perempuan itu terlihat sangat muda dan berpenampilan sangat halus. Melihat pemuda itu keluar, kultivator perempuan itu naik untuk menyambutnya. Yunli, apa kabar? Silan, ayo kita pergi ke dinasti Xiao dan menunggu Chen Ping. Dimanapun dia berada, dia pasti akan kembali ke dinasti Xiao. Yunli dengan lembut membelai rambut Silan dan berkata, "Ya, ayo pergi," kata Yunli dengan tenang. "Seperti yang Anda perintahkan, Yang Mulia." 12 biksu berbaju hitam menjawab serempak. Yang Mulia dari Istana ke-10. Putra penguasa Aula ke-10. Ketika Zuo Tianzeng mendengar judul ini, pikirannya menjadi kosong. Salah satu Yang Mulia baru saja pergi terakhir kali, dan sekarang yang lain telah tiba. Berapa banyak putra yang dimiliki oleh guru Aula ke-10? Zuo Tianzeng mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa Yunli memiliki banyak kesamaan dengan Yang Mulia Pangeran ke-10 yang datang terakhir kali. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Zuo Tianzeng menjadi lebih berhati-hati dan mengikuti semua orang langsung ke dinasti Xiao. "Apakah kamu pernah bertemu dengan pria bernama Chen Ping?" Dalam perjalanan, Yunli bertanya pada Zuo Tianzeng. "Saya pernah melihatnya sebelumnya." Zuo Tianzeng mengangguk dengan cepat. "Ceritakan padaku tentang dia," kata Yunli. "Ini." Zuo Tianzeng ragu-ragu. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang Mulia, penampilan Chen Ping di atas rata-rata, dan dia tidak terlalu tinggi. Dia tidak terlihat istimewa, sejauh yang saya tahu. Chen Ping memiliki banyak orang kepercayaan di sekitarnya." Setelah mendengar ini, Yunli menatap Zuo Tianzeng dengan dingin. "Apakah ini yang ingin saya dengar?" Zuo Tianzeng bergidik sedikit dan dengan cepat melanjutkan, "Yang Mulia, meskipun kekuatan tingkat ke-9 Chen Ping di alam kesengsaraan mampu melompati dan bertarung, dia masih akan berjuang untuk menghadapi biksu tingkat ke-5 di alam Mahayana." Mendengarkan kata-kata Zuo Tianzeng, Yunli sedikit mengernyit, tapi dia membunuh Luo Ta. "Apa?" Zuo Tianzeng sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari udara. Luo Zongfeng berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, jadi bagaimana Chen Ping bisa membunuh Luo Zongfeng? Bahkan jika Chen Ping hebat, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi ada Tuan Si di belakang Chen Ping. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Luo Zongfeng dibunuh oleh Tuan Si dan dibangkitkan. Ada juga penguasa wilayah-wilayah barat. Setelah melihat Tuan Si, dia melarikan diri. Zuo Tianzeng menceritakan kisah Chen Ping secara mendetail. Yunli sepertinya tidak terlalu terkejut. Sepertinya dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membiarkan Zuo Tianzeng membawanya ke dinasti Xiao untuk menunggu Chen Ping. Chen Ping ada di Beast City, tapi Yunli tidak tahu di mana Beast City berada, jadi jika dia ingin menemukan Chen Ping, dia hanya bisa menunggu di dinasti Xiao. Identitas Chen Ping ini sungguh luar biasa. Yunli melihat ke kejauhan dengan sedikit kebingungan di matanya dan berkata, "Zuo Tianzeng tidak berani berbicara dengannya. Lagi pula, dia tidak tahu siapa Chen Ping." Silan, yang berada di sebelah Yunli, berkata dengan cemas, "Yunli, orang di belakang Chen Ping sangat kuat. Jika kita pergi mencarinya sekarang, akankah?" Silan melirik Yunli, tapi tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata selanjutnya. Dia juga tahu bahwa Yunli mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pekerjaan ini agar bisa bersamanya,
hanya untuk membawanya keluar dari aula ke-10. Namun, dia tidak ingin melihat Yunli mati karena ini. Yunli memandang Silan dengan mata penuh cinta, tersenyum tipis dan berkata, tak perlu dikatakan lagi bahwa ada ahli di belakang Chen Ping. Bahkan Chen Ping, saya mungkin bukan lawannya. Kekuatan saya sama dengan itu dari Luota. Kita berimbang, jika dia bisa membunuh Narota, dia pasti bisa membunuhku. Kalau begitu kamu masih mencari Chen Ping. Silan memandang Yunli dengan bingung, kenapa dia pergi padahal dia tahu dia akan mati. Yunli tersenyum tipis, saya tidak mencari Chen Ping untuk membalas dendam. Jika saya tidak membalas dendam, apa alasan Chen Ping harus membunuh saya? Anda, Silan memandang Yunli, agak bingung tentang dia. Zuo Tianzeng bahkan lebih bingung saat ini. Apa yang ingin dilakukan Yang Mulia, Pangeran ke-10, ketika dia datang untuk mencari Chen Ping, bukan untuk membalas dendam. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa aku, klan dewa, sombong dan sombong, tetapi tidak semua klan dewa seperti ini. Aku tahu kekuatanku sendiri dan berapa beratku, jadi aku akan selalu kagum. Ayah tidak menyukaiku dan bahkan tidak mengakuiku sebagai anaknya. Itu bukan sepenuhnya karena aku menyukaimu, tapi juga karena aku tidak cukup sombong dan selalu merendahkan diriku sendiri. Kata Yunli pelan. Mendengarkan kata-kata Yunli, Zuo Tianzeng menjadi semakin bingung, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Sekarang dia hanyalah seorang pemimpin. Selama dia membawa orang-orang ini ke dinasti Xiao, misinya akan selesai. Apa kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Itu karena karaktermu. Silan bersandar di bahu Yunli, dengan senyum bahagia di wajahnya. Kota Nanjing. Chen Ping dan Yao Mei telah tiba. Berlari jauh-jauh membuat Yao Mei sangat lelah. Lagi pula, dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Ping dalam hal kekuatan. Namun kesegaran yang diberikan dunia luar juga membuat Yao Mei melupakan rasa lelahnya. Dunia di luar kota binatang ini sangat besar, kata Yao Mei dengan emosi. Anda harus tahu bahwa ada 5 domain utama di surga dan dunia manusia. Gunung Iblis di domain selatan sudah merupakan benda yang sangat besar, panjangnya ribuan mil. Dan kota binatang hanyalah salah satu sudut Gunung Tianmo. Dibandingkan dengan dunia para dewa dan manusia, Beast City hanyalah setetes air di lautan. Itu sebabnya Yao Mei sangat terkejut, sungguh mengejutkan dunia. Tunggu saja bersamaku sebentar, dan kamu akan bisa melihat lebih banyak dunia. Melihat Yao Mei seperti itu, Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa melihat dunia, tapi berlarian seperti ini terlalu melelahkan. Semua kekuatan spiritual yang kumiliki digunakan untuk terbang. Yao Mei sedikit mengernyit dan berkata, jangan khawatir, kita bisa naik pesawat itu segera setelah kita menerima Ji Yun, jadi kita tidak perlu terbang sendiri. Kata Chen Ping, airship, apa itu airship? Yao Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Chen Ping tidak memiliki penjelasannya, lagi pula, dia tidak dapat memahaminya bahkan setelah Yao Mei menjelaskannya. Yao Mei sekarang seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden, penasaran tentang segala hal tetapi tidak memahami apapun. Saat Chen Ping menemukan Ji Yun sedikit terkejut saat melihat Yao Mei di sebelah Chen Ping. Tuan Chen, siapa gadis ini? Ji Yun bertanya. Namanya Yao Mei. Dia tidak berdaya dan mengikutiku sepanjang jalan. Dia dari suku Orc, kata Chen Ping. Halo, namaku Ji Yun. Ji Yun dengan murah hati mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Yao Mei. Namamu Ji Yun, apakah kamu punya pesawat? Apa itu pesawat? Bolehkah aku melihatnya? Kata Yao Mei penasaran saat dia melihat Ji Yun. Ini. Ji Yun tertegun dan kemudian menatap Chen Ping. Lepaskan pesawatnya, ajak dia berkeliling, dan biarkan dia mengenalnya.
Aku akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Master Pavilion Qian. Aku akan meninggalkan kota Nanju kali ini, dan aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Chen Ping meminta Ji Yun membawa Yao Mei melihat pesawat itu, sementara dia pergi ke Pavilion Wantong untuk mencari Pavilion Master Qian. Chen Ping pergi ke Pavilion Master Qian, pertama untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kedua untuk bertanya tentang tulang belulang Raja Iblis Ji Yun. Oke, aku mengerti. Ji Yun mengangguk. Sejak mengikuti Chen Ping, Ji Yun menjadi lebih dewasa dan mantap. Dinasti Xiao. Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng dan banyak elit dari dinasti Xiao ke langit bersama-sama. Di depan mereka ada seorang pria muda berkulit putih, dan di sampingnya ada seorang wanita dengan rok. Di belakang mereka ada Zhuo Tianzeng. Di belakang Zhuo Tianzeng, berdiri 12 biksu pengguna pedang, semuanya berada di alam Mahayana tingkat 5 atau lebih. Melihat barisan ini, wajah Xiao Yuanshan dan yang lainnya menjadi serius. Zhuo Tianzeng membawa orang ke sini, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi menghadapi begitu banyak orang kuat, Xiao Yuanshan tidak takut. Dinasti Xiao juga punya pendukung di belakang mereka. Tuan Xi telah menambahkan keberuntungan ribuan tahun pada dinasti Xiao. Meskipun orang-orang di depan mereka sangat kuat, mereka tidak dapat menggerakkan dinasti Xiao. Zhuo Tianzeng, kamu masih berani membawa orang ke dinasti Xiao kita, apakah kamu juga ingin mati sekali saja? Xiao Yuanshan bertanya pada Zhuo Tianzeng. Wajah Zhuo Tianzeng menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani marah dan berkata, Kaisar Xiao, jangan salah paham. Saya hanya memimpin jalan menuju Yang Mulia Yunli kali ini. Yang Mulia sedang mencari Chen Ping. Yang Mulia, Xiao Yuanshan memandang Yunli, apakah Anda dari kuil? Yunli mengangguk, ya, apa yang kamu lakukan dengan Tuan Chen? Apakah kamu ingin balas dendam? Xiao Yuanshan bertanya, saya datang ke sini karena reputasinya. Kata Yunli, datang ke sini karena reputasinya. Xiao Yuanshan sedikit bingung, tapi dia tidak mempercayai kata-kata Yunli, tapi berkata dengan dingin, Tuan Chen tidak berada di dinasti Xiaoku, dan telah pergi selama beberapa hari. Aku tahu, aku di sini untuk menunggunya. Tentu saja Yunli tahu Chen Ping tidak ada di sini. Xiao Yuanshan mengerutkan kening dan menatap Yunli di depannya. Dia tidak mengerti, apa maksud orang-orang di kuil ini. Dan sepertinya dia tidak di sini untuk bertarung. Lagi pula, dia tidak memiliki agresi apapun di tubuhnya. Belum pasti kapan Tuan Chen akan datang ke dinasti Xiao kita. Kata Xiao Yuanshan, kapanpun kamu datang, aku akan menunggu. Aku tahu kamu akan bisa menghubunginya. Setelah Yunli selesai berbicara, tubuhnya perlahan jatuh, langsung ke tanah, lalu dia duduk bersila di atas batu besar. Melihat pemandangan ini, meskipun Xiao Yuanshan penuh keraguan, dia tidak punya pilihan lain selain membawa orang-orangnya kembali ke kota kekaisaran dan membiarkan Yunli dan orang-orangnya menunggu di luar. Yang Mulia, ketika Zhuo Tianzeng melihat Xiao Yuanshan pergi, dia ingin mengikuti Yunli dan menyuruhnya pergi sendiri. Dia tidak ingin menunggu di sini sampai Chen Ping tiba. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Tuan Xi akan datang lagi, dan dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan jelas, jadi dia berbicara dengan ragu-ragu. Kamu ingin pergi? Yunli memandang Zhuo Tianzeng. Meskipun tidak ada ketidaksenangan atau kemarahan di mata Yunli, Zhuo Tianzeng ketakutan dengan tatapan ini. Yunli tidak menyangka Zhuo Tianzeng akan melakukan apapun, dia membiarkan Zhuo Tianzeng memimpin. Tapi sebagai pemimpin aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng sangat pemalu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk Aula ke-10. Tidak, jangan pergi. Yang Mulia masih di sini, bagaimana saya bisa pergi? Zhuo Tianzeng menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak berani mengatakan pergi sama sekali. Silan memandang Yunli yang sedang duduk tegak dan berkata, Yunli,
apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Aku tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Tidak akan lama, Yun Li tersenyum tipis dan berkata. Dia tahu bahwa setelah Xiao Yuanshan kembali, dia pasti akan memberitahu Chen Ping, dan Chen Ping akan segera kembali. Tebakan Yun Li benar. Setelah Xiao Yuanshan kembali, dia segera meminta Xiao Feng menggunakan slip giok untuk menghubungi Chen Ping. Saat ini, Chen Ping sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Paviliun Master Qian di kota Nanjing. Ketika dia menerima pesan dari Xiao Feng, Chen Ping bergegas ke alun-alun dengan cemas untuk membawa pesawat itu ke dinasti Xiao. Chen Ping tidak menyangka Tuan Xi telah maju, dan orang-orang di kuil belum ditindas, dan mereka berani merepotkan Xiao Huangchao.